Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Ganesha, koordinator dari tim advokasi pelestarian air kantung PDKP Bangka Belitung. Di belakang saya ada Bang Advokat Ewen Chen, sarjana hukum. Lalu ada Bang Rustam Rahmat, juga advokat. Lalu ada Pak M. Khoiri, sarjana hukum juga, advokat senior. Jadi hari ini maksud tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bahan kami berkomunikasi dengan masyarakat pesisir dan nelayan di air kantung Sungai Liat. Karena sudah sejak kami menerima kuasa dari kelompok swadaya masyarakat nelayan pesisir Sungai Liat, rombongan Bang Hasanuddin dan kawan-kawan, termasuk menerima kuasa dari nelayan-nelayan yang mengalami laka kecelakaan kapal tenggelam di muara air kantung. Ya, ini tepatnya kalau saya tidak salah dimulai dari bulan Oktober sampai dengan hari ini. Kami ingin menyampaikan, melaporkan koordinasi ini secara langsung kepada teman-teman. Pertama, jika lihat di depan saya ini ada buku nih, buku ya. Buku ini ada ya. Nah, buku ini adalah laporan kita sebagaimana di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat dimungkinkan masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap dugaan kerusakan lingkungan hidup. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bersama kita sudah ada beberapa ya empat nelayan yang menceritakan kejadian yang kapalnya sehingga tenggelam. Maka dengan keterangan mereka sangat memungkinkan bagi kita untuk membawa pelaporan ini ke Polda Bangka Belitung. Nah, kalau dilihat buku-buku ini isinya pertama kita menceritakan semua yang sudah kita lakukan dan cukup tebal ya, karena di dalamnya ada kajian peraturan perundangan juga, yang lihat juga ada foto Google Earth kondisi muara air kantung ya, sehingga ini semakin terang benderang bahwa apa yang menjadi kendala masyarakat selama ini terang benderang lah di dalam laporan kita ini, sehingga segala upaya bagi penyelidikan bisa dibantu ya, bisa terbantukan penyidik dalam memahami persoalan yang terjadi dan delik apa yang dilaporkan. Di dalam juga ada surat yang isinya perizinan kepada perusahaan ya untuk melakukan pendalaman alur sejak tahun 2011 ya, lalu kemudian ada juga tahun 2012, lalu ada juga tahun 2020 perizinannya ya. Nah, ini semua sudah kita lampirkan, jadi nanti para penyidik termasuk penyidik sumber daya air bisa mudah mempelajarinya. Lalu ada ketika tahun 2017 terjadi peralihan ya kewenangan daerah, ini kan juga mendapat izin lingkungan dari pemerintah provinsi. Ya. Nah, kita juga meletakkan di sini ini surat kuasa khusus dari teman-teman ya, sehingga harusnya kami selaku kuasa hukum dari teman-teman kawan-kawan nelayan tuh bisa karena telah diberi kuasa bisa memberi keterangan-keterangan sepanjang masih dapat kami wakili ya untuk menyampaikan keterangan-keterangan tersebut, termasuk ini mengirim surat ini. Jadi mengirim surat ini juga resmi, artinya kami mendapat kuasa dari teman-teman untuk menyampaikan apa yang terjadi. Nah, di dalam sini juga ada kronologis apa yang dialami para nelayan yang kapalnya kecelakaan. Nah, di dalam juga ada kita menemukan sebenarnya di mana dumping ya, tempat pembuangan limbah itu harus dilakukan.
Jadi di sini ada izin atau rekomendasi, silakan membuang hasil limbahnya itu kepada perusahaan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara di areal mereka. Nah, kita juga memberi dukungan bagi penyidik, contoh putusan pengadilan negeri yang pernah mengadili perkara kerusakan prasarana sumber daya air. Jadi apakah delik itu masuk? Nah, ini bisa menjadi dukungan juga bagi pihak penyidik. Nah, kita juga menyampaikan apa yang pernah disampaikan masyarakat terkait penilaian masyarakat bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwa sebenarnya masyarakat pada sebelum Desember 2020 telah mengadukan ya bahwa pelaksanaan sanksi administrasi paksaan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemberi sanksi. Nah, di belakang sekali kita memberikan foto-foto semua lengkap di sini ya, mulai dari foto kecelakaan, foto kondisi muara yang teman-teman kirim kepada kami maupun yang kami ambil secara langsung. Ya, ini 2 bukit pasir yang kebetulan ini adalah dokumentasi foto pada saat anggota DPR RI Bapak Deddy Mulyadi datang ke Muara Arkantung pada tanggal 28 November ya, apa Desember gitu. Coba saya lihat di sini. Oh ya, 28 November 2020 yang lalu. Lalu lengkap di sini juga ada foto bagaimana nelayan gaek, nelayan pancing, nelayan jaring itu yang sering terpaksa mengantri atau batal berangkat melaut karena muaranya dangkal. Lihat di sini ada 2 bukit ya di sini. Nah, mereka batal berangkat, artinya potensinya kerugian karena esnya mencair ya. Es sudah keburu dibeli, rencana mau berangkat atau muara dangkal, jadi mereka batal berangkat. Dan ini banyak terjadi. Surat persetujuan berlayarnya umpamanya tanggal 6 Januari, ternyata dia baru bisa berangkatnya 11 Januari. Hal ini karena muara tidak bisa keluar. Begitupun banyak foto kita yang dimana masyarakat ingin masuk dari laut ke muara juga mereka terpaksa terkatung-katung ya di air kantung, terkatung-katung di air kantung. Nah, bagus itu tidak bisa masuk. Jadi mereka melabuh di sekitar 200 meter dari muara air kantung menunggu situasi tidak dangkal. Nah, di sini juga ada foto-foto ya teman-teman. Nah, ini kayak Pak Tino Sidin. Ini bagus. Ya, ini ada foto kita waktu pertemuan-pertemuan kita di Dinas Lingkungan Hidup, di Pelabuhan Perikanan Nusantara bersama kepala pelabuhan. Nah, juga foto kita menyerahkan laporan ke Ditkrimsus Polda Bangka Belitung. Ya, semua lengkap di sini. Sampai ini kita ke Ditpol Air memberi pengaduan, mendampingi nelayan. Karena di dalam laporan ini juga tapak PDKP sebagai pelapor. Ya, ini gambar saya memberi pelaporan, apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, yang saya dengar dari masyarakat, saya sampaikan. Lalu ini ada Pak Agus Ewen Chandra lagi mendampingi nelayan saat mengurusi surat keterangan kecelakaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara. Dan ini kita juga sampaikan adanya upaya masyarakat melakukan mitigasi bencana ya. Teman-teman membuat tanggul, berusaha karena menyelamatkan alur pelayarannya sendiri ya. Di sini juga kita sampaikan kita pernah melakukan somasi kepada Bupati Bangka pada tanggal 28 Oktober 2020 agar beliau melakukan penindakan terhadap perusahaan karena telah lalai dalam menjalankan izin yang diberikan. Dan ini juga gambar protes unjuk rasa kita kemarin pada tanggal 10 November 2020 juga kita sampaikan. Semuanya ini, teman-teman, ini akan dikirim ke pertama penyidik, kedua juga penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Kementerian
Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Dan termasuk jika diperlukan kita juga akan menyampaikan ini kepada Kementerian Politik Hukum, ya, karena ini sudah menyangkut peristiwa yang cukup panjang dan saya yakin juga banyak pihak yang terlibat dalam perkara ini. Nah, teman-teman, ada 3 gambaran lah supaya teman-teman bisa memahami apa yang kita adukan. Di dalam hukum kita telah kami pelajari bersama kuasa hukum Bapak-bapak sekalian. Pertama, terkait Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, kita tahu bahwa di Muara Air Kantung itu ada bangunan, ya, ada bangunan tanggul yang dibuat oleh PT Timah kalau tidak salah menurut keterangan dari masyarakat setempat. Tanggul itu berupa beton yang memang sudah menjadi badan atau bantaran dari Sungai Jelitik. Nah, tiba-tiba sekarang kan ada pasir yang diletakkan di kanan dan kiri. Nah, tentu saja terjadi perubahan aliran air di sana menjadi deras gitu. Iya dong, karena tadinya lebar tiba-tiba sempit, pasti arus di dalam wilayah yang sempit ini sangat deras. Nah, ini yang kita coba bawa, apakah ini termasuk wilayah kerusakan prasarana sumber daya air? Karena diterangkan oleh para korban yang kapalnya tenggelam, pada saat mereka akan masuk muara itu terjadi perubahan aliran air di situ sangat deras. Dari laut, ombak, ya, dari Sungai Jelitik juga ada air kan untuk masuk ke laut. Jadi pertemuan itu menjadi sangat tidak beraturan, sangat deras, yang menyebabkan ada daya rusak sehingga menimbulkan apa yang terjadi pada para nelayan. Hal itu yang diceritakan nelayan. Kemudian mereka ketika memasuki wilayah perairan tadi, kapal mereka terombang-ambing ke kanan ke kiri gitu ya, karena mereka nggak punya speedboat gitu ya. Nah, inilah yang peristiwa yang ingin kita ungkap kepada penyidik. Kedua, kita tahu apakah dibenarkan penempatan limbah pasir pada kanan kiri itu. Seperti kita lihat tadi di dalam dokumen, sebenarnya di mana dia harus membuang limbah hasil kerja keruk berupa pasir tadi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada istilah membuang limbah tanpa izin. Nah, kalimat izin ini sebenarnya di dalam perizinan pada tahun 2011 misalnya, pada zaman Bapak Yusroni Yajid Bupati Bangka, ada poin E mengatakan dilarang ya untuk membuang hasil kerja keruk ke tempat kerukan kembali. Jadi hal itu sebenarnya sudah tidak diizinkan. Kedua, kita tahu ada peraturan Menteri Perhubungan misalnya yang mendomainnya, yang mengatur wilayah pelayaran itu, dia mengatakan bahwa boleh membuang limbah di laut, tetapi ya ada larangan-larangannya. Satu, misalnya kedalaman laut itu, kedalaman laut yang berapa baru boleh membuang limbah pasir hasil kerja keruk. Dan disebut juga jaraknya dari darat ke laut itu ada jarak tertentu, barulah boleh membuang limbah hasil kerja keruk. Dan yang paling penting sebenarnya di dalam peraturan Menteri Perhubungan, dilarang untuk membuang limbah pasir tersebut ke dalam alur perairan, alur pelayaran rakyat atau alur pelayaran kapal angkutan rakyat. Artinya sangat jelas apakah Muara Air Kantung itu merupakan alur pelayaran bagi kapal rakyat. Nah, disitulah yang harus dicermati oleh penyidik. Dan terakhir, kita tahu
pemerintah provinsi kan telah menerbitkan sanksi administrasi paksaan ya, paksaan pemerintah yang isinya itu dijabarkan dalam sanksi itu. Pertama, tidak boleh ya, tidak boleh lagi menempatkan material pasir ke dalam kanan kiri dari muara. Kedua, dia harus memangkas itu dan membuang pasir itu segera. Ketiga, dia harus membangun komunikasi ke masyarakat, jangan bikin resah gitu. Nah, semua ini telah disampaikan oleh masyarakat bahwa apa yang dilaporkan itu atau yang diberikan sanksi itu tidak dijalankan. Itu sudah dilaporkan masyarakat kepada pemerintah. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Lingkungan Hidup ya, pengelolaan lingkungan hidup itu tertulis bahwa sebenarnya tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan itu ada ancaman pidananya. Dan siapa yang akan dikenai sanksi itu? Pertama, badan usahanya, penanggung jawabnya, yang memberi tugas dan yang langsung melakukan setiap hari melakukan kerja-kerja penempatan material atau buang pasir. Nah, upaya-upaya ini tentulah bukan tangan masyarakat ya, tapi harus melalui tangan penegak hukum. Baiklah, saya pikir teman-teman cukup lihat ya. Kenapa kami membuat video ini? Sekali lagi untuk menunjukkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa tidak berhenti permasalahan ini ya. Kita terus melakukan penyusunan dokumen, melakukan pelaporan, sampai akhirnya yang terdekat yang akan kita lakukan adalah melakukan upaya hukum. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, kita perlu komitmen ya, atau kekompakan atau kesiapan dari masyarakat dan nelayan untuk melakukan gugatan class action, gugatan perwakilan kelompok dengan sangkaan telah melalai, melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menempatkan yang tadi saya sebutkan poin-poin tadi itu, sehingga menerbitkan kerugian bagi penggugat. Ya, ini penggugatnya adalah masyarakat pesisir, masyarakat nelayan. Oleh sebab itu, mari kita kita samakan lagi ritme. Kita sering-sering untuk diskusi ini. Kita tahu lagi pandemi memang, tetapi tidak boleh lengah. Mari siapkan waktu, bagikan waktunya. Kita segera untuk melengkapi berkas-berkas. Jadi bukan lagi menyusun gugatannya, tapi melengkapi berkas-berkas. Seperti kita tahu kadang-kadang persoalannya KTP, terus keterangannya mau dicatat, surat kuasa mau ditandatangan. Nah, seperti itu. Cukup dari saya tapak PDKP Babel bahwa perjuangan belum selesai ya, pergerakan masih berlanjut. Mari kita bergerak. Sampai ketemu.